Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa. Teman-teman ambil yang baik-baiknya saja, buang yang tidak sesuai, buang yang ya mungkin nggak masuk di akal sama teman-teman ya. Tetap jadikanlah pembacaan tarot dari aku ini hiburan aja. Segala sesuatunya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa usaha, jangan malas berdoa. Semoga segala urusan dan apa yang dicita-citakan segera tercapai dan terwujud ya, seperti apa yang diinginkan oleh teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, tentu saja jangan lupa komennya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Yuk kita lihat. Dia ingin kembali kepadamu. Apa alasannya? Kenapa dia ingin kembali kepada kamu? Kita lihat ya, sosok orang yang saat ini ingin kembali kepada kamu. Oke, dia sosok yang keras kepala ya. Jadi di dalam hubungan ini dia yang mengendalikan semuanya ya. Kalau dia cari kamu baru ya kamu harus ngerespon, baru diajakin apa aja asik, baru diajak bicara, sharing tentang hal apapun, bahkan mungkin melakukan sesuatu kegiatan yang intinya mungkin malas, biasanya susah buat diajak kompromi. Tapi kalau dia lagi butuh, dia yang datengin, dia yang komunikasi kamu duluan, pasti bawaannya asik, enjoy, enak gitu. Terus kamu harus ya mau ngikutin apa sih gitu loh yang jadi kemauannya gitu ya. Kalau aku lihat tuh kayak gini, misalkan kamu sibuk nih kerja gitu kan, terus dia lagi ngehubungin kamu, ya kamu harus punya waktu buat dia. Kalau kamu ada alasan tertentu atau tidak membalas, mengabaikannya atau menanti-nantikan balasan ya untuk dia, ya yang ada kamu yang akan dikecewakan sama dia ya. Dia akan mungkin memblokir kamu ataupun mungkin menghilangkan profilnya, langsung bikin status mungkin ya. Seseorang ini memang sebetulnya ya cepat sekali marah, cepat sekali tersinggung, dan orangnya susah banget ya buat diajak sepemikiran sama kamu ya. Yang aku lihat orang ini memang sebenarnya orangnya pinter gitu ya. Orangnya pinter banget dan dia juga banyak sekali ditakuti orang, tapi sayangnya gitu ya, kalau dalam hubungan dengan kamu dia lebih kayak egois gitu ya, kepingin apa-apa didengar ya. Karena mungkin aku lihat di sini juga ada the strength ya. Kamu merasa seseorang ini memang banyak keburukan ya. Kamu juga lelah sebetulnya dengan sikap dia, terutama mungkin juga dengan perilakunya yang mau menang sendiri atau apa-apa ya harus diturutin gitu. Giliran kamu yang butuh, giliran kamu yang komplain, dia selalu cepet sekali marah, bahkan mungkin ngediemin kamu atau bikin kamu ini kebingungan dengan sikapnya dia ya. Bukannya di apa, dirayu, dibaik-baikin, kamunya justru malah dia yang menghilang ya. Dan kamu selalu lebih dulu untuk komunikasi ke dia atau minta maaf, dan hal tersebut membuat kamu juga capek sebetulnya. Tapi kamu di sini sabar ngejalin hubungan sama orang ini, sudah tahu dengan kekurangannya, sudah tahu dengan hal yang terburuk yang dia miliki, tapi kamu masih bertahan dengan orang ini. Sama halnya seperti dia kepada kamu ya. Sosok ini juga ngerasanya seperti itu, di batinnya dia ini kamu ya nyebelin gitu loh ya. Nggak bisa apa sih, apa yang dia pingin tuh kamu susah banget ngewujudin gitu ya. Terus kalau dia lagi butuh sesuatu yang urgent, tapi memang dia suka mintanya yang besar gitu ya. Bukan karena dia ini orang yang menggunakan kesempatan atau pingin memanfaatkan kamu, tapi dia merasa melihat kamu mampu gitu ya. Ini yang membuat dia nih sering banget suka nggak mikir gitu loh ya, untuk minta sesuatu dari kamu gitu ya. Kesediaan kamu membantu dia, entah ya pokoknya ada urusan dia yang selalu bikin ribet kamu, dan hal tersebut juga dirasa sama dia kamu tidak peka, kamu tidak welas asih, atau kamu nggak bisa sepemikiran atau sejalan, atau ya sekeinginannya dia begini begitu, tapi kamu susah gitu loh buat ngikutin apa yang mau dirinya
inginkan gitu ya. Pada akhirnya dia tetap sabar. Kenapa? Karena dia sayang, cinta dia sama kamu. Dia takut kehilangan kamu loh. Karena kamu di sini terlihat memang seperti orang yang punya banyak ya kelebihan ya. Jadi di situ bukan karena mencintai kamu apa ya kayak udah lama nih bosen nih sama kamu jadi dia bikin masalah, enggak, emang sifat dia nih kayak gini. Dan seiring berjalannya waktu kamu tuh akan mengetahui, akan banyak menemukan, menjumpai hidupnya dia ini banyak banget masalah gitu loh. Jadi kamu tuh selalu terseret-seret ya, selalu kena capek ya dari masalah yang dia miliki. Kalau kamu nggak ikut campur ataupun nggak bisa bantu dia gitu. Oke, kamu nggak ikut campur kalau nggak diminta, itu memang dia nggak suka. Tapi kalau dia udah ngomong, itu tandanya dia minta bantu ataupun minta kamu ya bisa memberikan pendapat lah, memberikan ide lah ya, saran. Tapi harus yang bener-bener bisa menyelesaikan. Kalau enggak dia yang ngambek lah, yang nganggap kamu nggak sayang lah, kayak gitu orangnya ya. Walaupun kamu dianggap seperti itu sama dia, tapi dia susah, sulit, dan gak akan dia lepaskan. Ya, dia mau sabar karena dia tahu kamu punya kelebihan, kamu juga sayang sama dia. Cuman mungkin dia juga mulai nih kepikiran sekarang-sekarang kalau apa yang dia omongin ini, yang dia minta ini mungkin memberatkan keadaan kamu. Pada akhirnya dia kayak mengalah dan ya udah deh gitu ya, kayak oke, saya yang salah gitu ya. Ini pengen kembali orang ini, kenapa? Aku lihat selama kalian mungkin di sini berdebat ya, berselisih, entah masalah kecil ataupun masalah yang sudah terungkap yang besar. Apa ya? Kalau aku rasa di sini dia tanpa kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu ya. Dia tanpa kamu energinya juga kacau ya, banyak emosional, banyak ruwet. Tapi setidaknya kalau ada kamu ya, dia masih bisa mikir yang baik. Energinya itu aneh ya, pada saat masih bersama dengan kamu tuh dia masih bisa stabil dan bisa ngendaliin lah. Intinya apalagi kalau sudah ketemu kamu atau sudah sharing ke kamu kayak lega. Walaupun mungkin kamu nggak 100% bantu, 100% mungkin ngelurusin masalah dia ataupun ya dia banyak masalah. Masalahnya kayak gitu. Makanya kamu di sini sering berselisih paham ya kalau kamu ngomongin A, B, C, D tentang kamu ya, tentang kewajiban dia ke kamu, tentang hak kamu gitu ya, yang harus diberikan dia ke kamu. Tapi dia tuh kayak nggak ngerti aja, dia selalu bilang kamunya, dan selalu nyalahin kamu ya. Di sini yang bikin kamu juga agak kesel, gondok, dan mungkin kamu juga nggak mau terus-terusan ya diperlakukan seperti itu. Dan dia juga nggak mau kalah ya, kalau dia ngerasa dia udah kayak lebih banyak menemani kamu, lebih banyak mendukung kamu. Jadi kayak intinya gini loh teman-teman, dia ini kayak kalau kamu udah jadi pasangannya, kalau kamu udah jadi satu dengan dia gitu ya, kamu tuh dia tuh kamu, tapi enggak dengan dia ya. Dia selalu dirinya sendiri yang dia bela gitu ya. Tapi kalau urusan kamu dia ntar dulu gitu. Selalu lihat dulu ada keuntungan enggak gitu kalau dia ngebelain kamu. Bener nggak teman-teman? Tapi orang ini pingin datang kembali ke kamu ya, karena memang selama tidak ada kamu ini banyak muncul masalah. Dia juga banyak perubahan sikap, banyak diem, bingung mau ngapain ya, kayak kehilangan ide ataupun kehilangan semangatnya dia ya. Terus juga di sini dia banyak marah, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang bercandain gitu. Terus akhirnya dia sering banget mudah tersinggung ya, karena banyak sekali nih pengaruh kamu buat dia, banyak kebaikan yang kamu bisa berikan ya ke orang ini. Ini orang ini sebetulnya adalah orang yang baik, tapi karena situasi buruk dalam hidupnya bikin orang ini tuh banyak banget masalah. Jadi adanya kamu buat dia adalah penyeimbang. Kadang dia ini orang yang suka banyak bikin onar gitu ya. Mungkin kamu nggak tahu ya, tapi yang terjadi memang gitu, orangnya gampang sekali tersulut emosi. Tapi dengan dia memiliki kamu tuh kayak dia malu kalau sampai ketahuan kamu gimana. Kalau sampai kamu mengetahui yang sebenarnya dia kayak gini sifatnya gimana. Akhirnya dia banyak mengurangi
ya, memperlihatkan kekurangannya dia, kejahatannya dia, ataupun yang disebut dengan keburukan dari sikap dan perilakunya dia. Kayak gitu. Karena malu gitu loh. Malu dan takut kehilangan kamu. Walau bagaimanapun buat dia, kamu ini adalah sosok yang dia inginkan, dia cita-citakan, dan dia emang maunya kamu bisa merayu dia, bisa melunakkan hatinya, dan kamu orang yang sabar gitu ya, bisa menangani sikap dia. Ya dia juga ngerti kalau dia toksik, dia tahu gitu loh. Dia juga nggak pernah bisa mikir kenapa dia seperti angin, kadang berubah-ubah, apa yang diomongin tuh berubah-ubah, apa yang dipikirin berubah-ubah. Jadi dia selalu butuh kamu, penenang, penunjuk jalan, pemberi kesabaran, agar dia ini bisa mengendalikan diri, dan orang yang bisa membuat dia seperti itu adalah kamu, ya. Dia pengen kembali ke kamu, kenapa? Karena pada saat bersama dengan kamu, dia seperti memiliki sebuah kekuatan di sini. Queen of Wands ya. Ini mungkin teman-teman percaya atau enggak ya. Yang terjadi gini, dia ini orangnya pede loh kalau ada kamu, apalagi kalau kamu mensupport ya. Mensupportnya udah enggak pakai perhitungan gitu ya. Dia ini pede banget, percaya diri banget. Terus kamu nggak ada, dia diem, dia nggak mau gerak, dia malu, dia insecure karena ngerasa dia ini sebenarnya di dalam batinnya dia sempurna, dia mampu, dia kuat, dia bisa gitu ya. Tapi tanpa ada orang yang mendukung, dan itu adalah kamu gitu ya. Karena dia tahu kamu banyak kelebihan, dia tahu kamu ini mungkin popularitasnya tinggi juga, reputasinya baik. Justru itu makanya dia pede, tapi nggak ada kamu dia nggak bisa gerak, nggak bisa melakukan sesuatu dalam kehidupannya sehari-hari gitu loh ya. Emang orangnya cuek guys di sini, selalu berusaha menampakkan wajah tegasnya, ketidakbutuhan dia kepada kamu, berpura-pura. Tapi apa yang terjadi? Sebetulnya dia selalu saja mengontrol kamu ya. Dia juga banyak cemburu karena walaupun dia ini cuek gitu ya, ini adalah karakternya dia ya. Dia tuh pengen dinilai sama kamu tuh dia lebih tinggi, lebih pinter, lebih ngerti dari kamu, sehingga dia ini nggak mau gitu direndahin, karena dia juga dikelilingi orang-orang yang menghormati dia. Ngerti nggak sih teman-teman? Jadi dia tuh di luar tuh dihormatin, dihargai, didengar, disukai ya, karena fisiknya, karena kepintarannya gitu ya. Di situ dia makanya sama kamu tuh cuek, karena mungkin dia sudah tahu nih dia banyak salah, banyak kurang, dan sering banyak minta tolong sama kamu, makanya dia menutupi rasa gengsinya sama kamu, dia seperti itu. Padahal dia masih selalu mantau kamu, dan kayak seakan-akan dia punya kekuasaan dan punya hak buat ngatur kamu, masih sampai detik ini ya. Dia mau kembali ke kamu, kenapa? Masih ada rasa cinta, walaupun dia jahat ya, toksik ya, tapi ada rasa dimana di sini dia nggak bisa bahagia, nggak bisa ceria, nggak bisa humoris, nggak ada kamu tuh rasanya beda aja gitu, kayak bodoh gitu. Makanya dia ingin kembali, seperti kekuatannya itu kok kamu pergi, kamu menjauh, kamu menjaga jarak, kok seperti diambil kekuatannya dia, kemampuannya dia. Dia ngerasa kenapa ya sekarang aku nggak bisa apa-apa, kenapa sekarang kok aku kayak bodoh banget, nah gitu. Nggak beda ya pada saat deket sama kamu, apalagi setiap kamu selalu memanjakan dia, itu dia ada punya kekuatan, bahkan dia bisa ngelakuin sesuatu hal yang mustahil jadi mungkin terjadi, dan itu padahal dia mungkin juga kepedean itu muncul karena atas dorongan, atas pujian kamu. Kamu nggak ada, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa ya, bodoh. Makanya dia selalu melihat ke belakang, kenapa sih begini gitu ya, kenapa pada saat dulu ada kamu pinter, kok sekarang malah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nih, dia memang selalu butuh support dari kamu. Itu yang membuat dia percaya diri, itu yang membuat dia berhasil, itu yang membuat dia mau bergerak ke sana kemari ya. Dan dia nggak ngerasa malu sama semua orang, dan selalu bertambah terus energi kepercayaan dirinya ya, karena ada support dari kamu, dan juga kamu
mungkin sudah membuat perubahan kepada diri dia dari cara mungkin kamu ngomongnya ya, kamu banyak nasehatin atau bukan nasehatin, bukan orang tua ke anak, bukan orang lebih umurnya lebih dewasa ke yang muda ya, tapi sebagai pasangan kamu tuh banyak memberikan pujian, masukan ya. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri dia gitu ya. Sehingga membuat dia tuh kayak tambah naik gitu energi sombongnya, energi angkuhnya, dan itu benar terjadi. Dia tuh bisa menaklukkan semua orang-orang yang mungkin dia nggak punya musuh, tapi dia punya atau ada orang yang nggak dia sukain tuh bisa bisa tumbang sama dia gitu. Dia ngerasa percaya dirinya naik, tapi nggak ada kamu. Dia ngerasa kayak kecarian aja di sini. Apalagi dia ada orang yang nggak dia sukain, nggak ada kamu tuh dia kayak nggak berani maju gitu ya. Sedih juga gitu ya, kehilangan kamu atau kamu diemin dia membuat dia nih nggak bisa cari uang atau hokinya kurang gitu loh ya, dalam berdagang gitu ya, ataupun dalam bekerja hokinya kurang. Itu yang bikin dia juga aneh, kenapa ya semenjak kamu pergi atau ngejauh, ngejaga jarak, dia ngerasain ini semua gitu, makanya dia ingin kembali lagi kepada kamu ya. Mungkin ya kamu pembawa hoki, pembawa keberuntungan ya buat dia. Banyak orang yang kenal sama dia juga atas dorongan kamu mungkin, atau atas nama baik kamu, atau entah apa itu. Yang jelas dia ingin kembali karena dia masih sayang sama kamu, masih ingin di dalam hubungan dengan kamu ya. Karena ada rasa sayang sih kalau aku lihat memang lebih besar, egoisnya juga besar. Tapi kalau udah apa ya, kayak kalau udah cinta, kalau udah sayang, nggak bakal dia itu cari yang lain gitu. Walaupun kamu banyak kekurangan, dia terima. Ya, dia nggak mau menggantikan dengan yang lain karena nggak ada yang bisa gitu ya mengerti karakternya dia atau sabar dengan karakternya, dan itu hanya kamu. Dia pingin kembali, dia yang rusuh, dia yang pergi gitu ya, tapi dia juga ingin kembali. Padahal dari awal kamu sendiri selalu menjaga supaya dia nggak pergi dari kamu, ya nggak? Nah, supaya dia nggak kenapa-kenapa, kamu banyak nasehatin, kamu banyak mendorong dia untuk bersikap baik ya, supaya hokinya bagus, supaya hidupnya makmur. Tapi karena dia nih lagi sombong, ngerasa lagi bener, berada di atas, dia berjalan sesuka hatinya, tidak mendengarkan kamu saat sudah terjadi sesuatu yang membuat dia bermasalah sampai detik ini ya. Itu adalah sikapnya yang tidak mau ngedengerin apa yang kamu omongin gitu. Kamu tuh bukannya dia lagi di atas ngesupport kamu gitu ya, ngedukung kamu dan selalu ada mungkin di samping kamu, walaupun misalkan keadaan kalian LDR di sini ya, tapi dia bisa support kamu dari jauh, ngedengerin omongan kamu, matuhin yang dilarang sama kamu, yang gak diperbolehkan sama kamu, karena kamu selalu mantau dia gitu ya. Dia mantau kamu supaya diikutin, kamu juga begitu ke dia, harus diikutin, tapi kan kalah gitu ya. Dia king, kamu queen, jadi kamu lebih energinya feminim. Supaya apa? Merawat, melindungi supaya hubungan ini tidak bubar. Dia maskulin, merasa kuat, merasa mampu, merasa bisa sendiri, sombong ya kan, gitu. Seperti itu ya guys ya. Makanya detik ini dimana kamu tidak bersama dengan dia ya, dia kepingin kekuatan dia kembali seperti waktu bersama dengan kamu, hoki dia kembali di saat waktu bersama dengan kamu, keceriaannya, kecantikannya, kegantengannya, kepresan wajahnya, ya pokoknya pengen kembali lagi seperti saat bersama dengan kamu. Dia merasa sekarang kok dia banyak melamun, terus mungkin raut wajahnya berubah, energinya kayak lemah, sulit bersemangat, susah banget gitu munculin energi semangat gitu ya. Dan ide-idenya emang banyak tapi nggak bisa jadi cuan, susah, nggak ada kamu. Ini karma ya guys ya, ada the judgment
karma ya guys ya. Apa yang dia lakukan kepada kamu, apa yang dia ucapkan kepada kamu, maka itu kembali kepada dia. Mungkin kamu tidak bersalah di sini, maka apa yang diucapkan oleh dia ini kembali lagi ke orang yang ngomong, orang yang ngomongnya dia. Mungkin dia banyak ngerendahin kamu, tidak mengakui kekuatan kamu, tidak mengakui kamu pembawa hoki, ya. Seakan-akan dia berada di atas perjuangannya dia sendiri, pada saat sudah kamu jaga jarak, sering nyuekin, yang terjadi adalah dia sulit untuk maju gitu ya. Karena apa? Energinya nggak ada kamu, nggak ada pembawa hoki juga. Mungkin juga ini atas bisa percaya enggak sama teman-teman terserah, tapi yang aku lihat di sini kamu tuh punya magnet ya, membawa keberuntungan ya, membawa keceriaan, bukan buat dia doang ya, semua orang yang deket sama kamu tuh ketularan happy, powernya, humorisnya, banyak memberikan petuah ya yang ada isinya, yang apa sih ya, bikin orang ini bener-bener mampu keluar dari kesusahan, dari kesedihan. Walaupun kamu nggak pakai uang, walaupun kamu nggak pakai membantu dia, tapi ucapan kamu ini bisa membawa orang-orang ini keluar dari masalah. Ya, pada saat kamu mundur, nyuekin dia, yang terjadi apa? Dia kena karma atas omongan dia sendiri. Kan dia katanya mampu nggak sama kamu, ya udah. Coba sekarang, akhirnya apa? Dia ngerasain butuh kamu di sini, makanya dia ingin kembali. Ya, ada pemikiran di mana pemikiran sekarang sudah berubah. Kok nggak kayak dulu sih gitu, apa yang terjadi, apa kesalahanku ya. Malaikatnya adalah kamu, pelindungnya adalah kamu, ternyata yang sering mendoakan dia, yang selalu memberikan petunjuk supaya di jalan kebenaran, supaya menjauhi hal-hal yang kamu tidak sukai, karena itu akan berakibat buruk juga ke dia ya, tidak mendengarkan isi batin kamu gitu. Yang terjadi ya kena masalah. Sekarang dia menunggu kamu, ya. Dia berharap kamu mau lagi kembali sama dia, ngasih kesempatan lagi untuk bersama dengan dia, ya. Gitu. Dia ngerasa, "Ih, kok kayak gini banget gitu sekarang ya? Kenapa kayak nggak punya apa-apa gitu loh." Ya, seperti hilang gitu apa yang dulu dia punyai saat bersama dengan kamu, beda banget. Makanya di sini dia pengen berubah. Oke, mungkin dia yang salah gitu ya. Nih kamu udah nyuekin dia ya. Nih, dia mulai perubahan, ngebenerin cara berpikirnya, ngebenerin cara hatinya tuh ngomong apa unek-uneknya tentang dirinya, mungkin ya lagi kesusahan, jadi dia nggak mikir jengkel lagi gitu ya, nggak mikir kesel lagi dengan keadaan gitu. Mulai berubah guys ya, mulai ada perubahan dalam dirinya, dia pingin pingin menata hidupnya kembali lah gitu. Tapi kok masih tetap aja nggak dia dapetin tuh apa yang dia inginkan kemarin, yang dia punya itu pingin kembali lagi ke dia tuh kayak kehilangan gitu. Makanya dia udah berubah kok masih kayak gini ya. Akhirnya apa guys? Di sini dia kayak putus asa di sini. Kenapa ya kayak begini? Padahal aku udah berubah loh. Nah, jadi dia baru sebentar aja berusaha, baru sebentar aja berubah, terus dia langsung pingin minta ini itu kembali gitu ya. Apa yang sudah kamu beri, apa yang sudah mungkin kamu buat, doa-doa kamu persembahkan buat dia gitu yang baik-baik, pada saat kamu cuek, pada saat kamu sudah mulai nggak peduli lagi dia mau baik sama kamu kek gitu ya, dia mau ngasih omongan apa kek, dia mau bikin kamu happy kayak gimana, itu kamu ngerasa itu kayak dia cuman pengen sesuatu aja ke kamu ya. Jadinya itu dia nggak ngedapetin apa yang pernah dia dapetin saat bersama dengan kamu, hilang tuh, susah sekarang buat ngembaliin itu. Misalkan dia punya rezeki yang lancar, bisnisnya yang lancar, pas pas gitu ya, dia kan ngerasa dia mampu sendiri, hilang kan, nggak bisa nih, kok bisa begini ya. Oh iya, mungkin aku kurang bersedekah. Dia sedekah nih, dia sabar nih, dia baik, kok nggak juga berubah ya rezekinya gitu. Di sini dia udah berubah, jadi dia belum ikhlas gitu, perubahannya belum sempurna ya. Dia udah di tempat terus tuh sama semesta ya, dengan omongan atau ucapan yang dia pernah ngomongin ke kamu, diujikan lagi ke orang yang ngomongnya, yaitu dia.
Seperti apa? Tumbang dia, guys. Jarang tidur. Mungkin setiap malam dia nggak pernah bisa tidur karena dia mikir apa yang bisa membuat dia ini bisa berprestasi lagi, bisa senang lagi. Kok gini-gini aja ya? Kok nggak bisa kemana-mana ya? Gitu. Kok ngerasanya kayak hancur ya gitu ya, kayak kok aneh, dia mikir seperti itu, kok aneh ya bisa seperti ini ya, sedalam ini penderitaannya loh gitu. Makanya di sini dia butuh banget kamu, nggak ada yang perhatiin sama dia. Ini orang kayak sakit gitu ya guys ya, dia memperhatikan kamu cuma dari media sosial, dari katanya, apa yang dia lihat ya. Dia butuh perhatian kamu, dia butuh mungkin belayan kamu ya, acts of service kamu. Mungkin kamu punya love bombing yang apa ya, yang ya bisa dibilang nggak apa ya, kayak nggak pelit gitu sama dia ya, barbaran banget gitu kamu ngasihnya ke dia, dan dia ngerasa dicintai banget sama kamu, makanya dia jual mahal, ngabaikan kamu. Sekarang dia butuh, pengen digituin lagi, nggak ada orang yang mengerti dia ya, nggak ada orang yang kok kayak kamu kok bisa sih gitu loh ya, melakukan hal tersebut kepada dia sampai dianya ini bahagia, tapi dia ngerasa kebahagiaannya itu adalah atas usaha dia, dan sekarang nih dia malah jadi kayak pesakitan. Itu makanya dia di dalam malam-malamnya ya, doa-doanya, perasaannya, pikirannya memutuskan untuk ingin kembali kepada kamu. Kita lihat ya gimana sih perasaannya dia sekarang ke kamu. Perasaan dia sekarang ke kamu. Tuh. Ya, dia nggak bisa ngelupain kamu, padahal udah lama mungkin kalian tidak komunikasi, tapi kok nggak bisa rilis ya energinya ya, kok kamu keinget terus gitu, kebayang terus suaranya, nasihat kamu ya, petunjuk kamu yang memberikan dia kegembiraan, kebahagiaan, keinget terus. Apalagi mungkin cinta yang kamu berikan ya sama dia ini, energinya jadi seperti ini. Dia kesusah apa ya, kayak susah payah gitu loh teman-teman, ngelupain pengen bikin maju dirinya tuh nggak bisa gitu. Kita lihat lagi. Nah, gimana dia mau bisa ngelupain kamu kalau dia aja sering menghayalkan kamu ya. Dia tuh kangen teman-teman, pingin diperlakukan yang seperti kamu pernah kasih sama dia ya, pernah kamu berikan ke dia. Kamu banyak memaafkan kesalahannya, kamu banyak mengirimin dia makanan, memasak makanan enak, atau mengajak dia ke tempat restoran yang mungkin kamu sukai, yang enak-enak, padahal mungkin ya dia nggak pernah ngajak kamu gitu ya. Tapi pada akhirnya tahu nggak sih ya, setelah kamu pergi, setelah kamu cuekin dia, dia sekarang malah keinget tuh ya, apa yang pernah kamu kasih ke dia, apa yang kamu pernah korbankan gitu ya, buat bikin dia seneng. Keinget dia betapa besar perhatian kamu. Kamu nggak perhitungan sama dia, bahkan mungkin hal yang paling dia sering hayalin adalah romantis yang terjadi di antara kalian berdua pada saat mungkin tidak ada siapapun ya. Perlakuannya kamu ke dia itu membuat dia selalu keinget gitu. Ya, dianya ya udah deh, susah buat lepas dari kamu. Button up reduknya aja soulmate loh. Ya, aduh kayaknya nggak bisa ada yang ngertiin gue selain kamu gitu. Tapi ya mau gimana, dia sudah pernah melakukan kesalahan, apakah kamu masih mau memaafkan dan kembali menjalin hubungan dengan dia? Ini ya, dia ngerasa begini sekarang. Kepinginnya sih ya jadi pasangannya dia udah kehilangan kamu, jauh dari kamu, bener-bener kayak hilang segala sesuatu apa yang dia miliki termasuk energi. Kamu cinta yang sebenarnya ya, setelah kamu menjaga jarak, kehilangan kamu, dia ngerasa
Oh ini loh sebenarnya dalam banget perasaannya dia ke kamu ya. Dia mungkin sudah mencoba nih, misal ya teman-teman ya, dengan orang yang dekat, yang memperhatikan dia selain kamu. Tapi energinya tidak memberikan dampak yang apa ya, kayak ngebahagiain, kayak ngenyamanin gitu, kayak kamu ke dia gitu. Makanya kenapa dia ngelepas apa yang mungkin jadi penghambat gitu, jadi pembawa ketidakberuntungan buat dia sekarang ditinggalin. Ya dia berubah di sini. Ah udahlah gue tinggalin apa-apa yang bikin gue sakit. Dan akhirnya apa? Kepikiran di sini karena mungkin salah dia gitu ya. Kekeliruannya dia, selalu mengabaikan kamu, kurang perhatian dari kamu. Akhirnya ini dia dikejar-kejar karma. Tuh nggak bisa ilangin kamu dari pikirannya. Button of the deck-nya aja nggak begini ya. Cuman kamu yang bisa ngertiin dia, cuman kamu pendamping yang paham mungkin ya, ngobrol mungkin dari lirikan mata aja udah ngerti gitu ya, atau mungkin dengan manggut-manggut aja udah bisa sepemikiran ya. Tapi kenapa dia ngabaikan kamu gitu? Dan sekarang kamu nggak ada, kamu mungkin jaga jarak, bersembunyi supaya apa? Dicariin sama kamu, bersembunyi. Dan di sini dia menemukan banyak kebenaran, jadi sering menyepi dia. Gitu ya guys ya. Itu yang saat ini sedang terjadi kepada seseorang yang ingin kembali kepada kamu ya. Kenapa ingin kembali? Karena nggak ada yang seperti kamu. Kita lihat ya perasaannya dia seperti apa kepadamu sekarang. Nih, bingung dia sudah dia gini ya teman-teman, ini ke depannya ya, dia sekarang lagi bingung banget nih. Dia akan bergerak menuju ke kamu, tapi kalau udah ketemu ini tuh kayak ngerasa kamu tuh ragu sama dia ya. Dia di sini ragu juga. Kenapa? Karena ngerasa kamu nggak ngerespon gitu. Dia kepingin kamu bisa mengikuti apa yang jadi ingin batinnya gitu, memaafkan kembali, ada pertemuan, baikan lagi, itu yang diinginkan. Tapi dia ngerasa dia bisa ngebaca gitu ya, dia punya intuisi tajam ya. Ini Pisces ya, energi dari zodiak Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius ya. Lalu juga dia sering kayak gini, kayak dia bikin satu pemikiran, jadi dia nanya sendiri ke hatinya, dia tanya jawab sendiri. Jadi dia takut di kamunya ada penolakan. Tuh dia udah bisa ngerasain energi kamu gitu. Kenapa ya ngebingungin ya, dia nggak bisa memberikan komitmen, atau kamu yang nggak mau diajak komitmen nih gitu yang dia pikirin. Kenapa ya gitu. Misalkan ya kalian kembali lagi di sini nih, ini ada kartu misalkan kalian kembali lagi tapi di sini kamu seperti susah untuk diajak komitmen. Ini kenapa ya gitu ya. Kalau misalkan ada pasangan, kamu mau dia bisa bersama dengan kamu seutuhnya, tapi dia tidak bisa meninggalkan orang yang tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada dia ya, katanya dia. Kalau di kartu ini ya, kalau di kartu ini pasangannya yang misal sekarang pasangannya tidak sejalan, sepemikiran, bahkan tidak memberikan kebahagiaan kepada dia. Makanya kenapa dia berada di jalan seperti ini, menjalin hubungan sama kamu ya. Sedangkan kamu di sini mau dia seutuhnya, tapi kalau dia tidak mampu memberikan hal tersebut, maka kamu berbeda jalan, berbeda pemikiran dari apa yang diinginkan oleh dia. Berjalan bersamaan dia mungkin dengan pasangannya dan kamu masih tetap bersamanya. Dan ini yang membuat kamu ragu ke depannya akan seperti apa jalannya. Takut di kemudian hari ada kesulitan pada diri kamu. Begitupun juga dengan dia belum sanggup memisahkan diri dia dengan pasangannya. Kenapa? Kenapa?
Oke, kenapa? Takut ada masalah, dia aja takut ada masalah gitu ya. Kedepannya takut ada masalah. Nih, berarti selama ini yang bermasalah itu dia gitu ya. Jadi di sini dia kenapa tidak berani mengambil tindakan untuk ke kamu seutuhnya? Berarti dia yang bermasalah di sini, guys ya. Di sini dia yang bermasalah, menyebabkan kesulitan untuk bersatu sekarangnya. Kita lihat bagaimana perasaan dia ke kamu. The Fox bener-bener keras kepala, dia kepingin ngedapetin kamu titik, pingin bersama dengan kamu titik gitu ya. Tetapi dia di sini juga takut digosipin tuh kan ya. Apa ini? Apakah sudah ada sesuatu yang buruk terjadi sehingga dia ini kayak ada rasa takut? Padahal keinginan dia memang kepingin sekali bersama dengan kamu, atau emang bener-bener dia ada masalah ya pribadi, atau memang kamu yang punya masalah itu, atau kalian ngejalin hubungan sama-sama sudah punya pasangan. Bener kan? Salah satu di antara kalian atau kalian berdua sudah punya anak di sini. Jadi sulit untuk meneruskan hubungan. Mungkin kamu takut gitu ya, ngelepasin pasangan kamu yang sekarang karena nanti ada anakmu tidak bahagia, ataupun dia gitu ya. Kalau bersama dengan kamu, dia lagi sayang banget sama anaknya. Ini misalkan dia sudah punya pasangan ya, tapi kalau kalian jomblo gitu, kalau kalian sama-sama jomblo belum pernah menikah, nah, yang aku lihat di sini adalah satu-satunya niat dia ingin kembali karena dia memang sangat mencintai kamu, dia membutuhkan kamu. Yang aku lihat secara energi, gairah, ada gairah ya teman-teman. Ini jangan mikirnya kejorok ya. Ngerti gairah enggak? Orang kalau nggak punya feeling, nggak punya gairah, nggak mungkin bisa bersatu, nggak mungkin bisa pacaran gitu loh. Ya, nggak ada rasa ngapain gitu loh. Nah, ini ada rasa itu yang menyebabkan dia ingin memiliki kamu gitu. Tetapi di sini jalannya, entah kamu yang menolak karena kamu sudah mengalami banyak kesulitan dan masalah dengan dia, sehingga kamu sudah tidak mempercayai dia. Lebih baik kamu mencari orang baru ya, karena kamu mungkin sudah capek dengan dia yang mungkin kurang jujur atau sering memanipulasi ataupun berbohong sama kamu. Ya, kalau aku lihat di sini secara energi, dia orangnya memang keras banget. Keras banget, tapi dia sayang sama kamu. Mungkin ini yang membuat kamu sekarang udah lelah, udah capek karena dia nggak jelas. Kalau dia sayang, kenapa dia diem? Kalau dia sayang, kenapa dia nggak pernah ada effortnya gitu ya? Kalau dia sayang, kenapa sih kamu terus yang capek? Nah, itu yang bikin kamu mungkin ini mager atau ragu sama dia dan memilih untuk pergi ninggalin dia gitu ya, atau menjauh dari dia. Ya sebenarnya kamu juga di sini masih ada perasaan sih gitu. Tapi ya sekali lagi kamu kayak pingin terbebas dari, ya udahlah biarin aja nih salah dia gitu ya, intinya kasarnya gitu. Udah males, udah capek, dia kenapa nggak apa sih, kayak hilang aja gitu rasanya. Kamu udah nggak di ngertiin terus gitu. Udahlah, udah masa bodoh, dia mau kemana mau bagaimana kayak gitu ya guys ya. Aduh, kamu ya giran ada yang masih mau, kamunya nggak mau gitu. Tapi ya nggak bisa disalahin juga sih kalau dianya udah nyakitin kamu berkali-kali. Ya kamu yang ngerasain, kamu yang ngejalanin, dan kamu yang tahu rasanya seperti apa gitu bersama dengan dia. Hilang gairahnya, dia masih gairah sama kamu, ya nggak bisa nyatu kalau salah satunya nggak connect gitu ya. Walaupun di sini kamu masih sayang gitu, masih ada, tapi harus ada pengorbanan dulu gitu. The Buket itu kan dia bisa memberikan apa kek gitu ke kamu yang sebagai tanda gitu loh. Jangan diem, bisanya ngomong sayang sayang sayang,
terus mesra-mesrain kamu, tapi mana buktinya, ada apa yang bisa kamu kasih kayak gitu. Kalau kamu tuh ya pengennya nyatanya gitu ya, perjuangannya. Kalau itu ada, kalau itu mampu, ya udah gitu. Itu loh sebenarnya akan menghilangkan keraguan pada diri kamu. Walaupun selama ngejalin hubungan sama dia masalah mulu, nggak pernah komunikasi, itu nggak pernah nyambung karena dia selalu pengen menang, selalu ngajak berantem terus. Ya, kamu juga bisa keras di sini. Ya, walaupun keras tapi sebetulnya kamu sayang, kepingin supaya dia ada perubahan biar masa depannya kalian berdua bisa makmur, bisa tinggi, bisa besar, ya, bisa dihargai, dihormati oleh orang lain. Jadi nggak mikirin ya kesalahan terus dalam pasangan, kesalahan dalam hubungan. Jadi ada lagi yang dipikirin nanti ke depannya kalau sudah ada perubahan ini. Itu maunya kamu gitu ya. Oke, kita lihat energi dari zodiak. Aquarius, ada Libra, ada Leo. Ada Leo lagi, ada Leo lagi, ada Libra ya, terus ada Libra lagi, ada Aries, Capricorn, ada Leo, dan Pisces, Cancer, Scorpio, ada Capricorn ya. Kita lihat untuk inisialnya. Untuk inisialnya ada huruf C, L, U, R, E. Berarti kamu nolak ya? Alasan dia kembali karena ini, kamu penolak nih, malah memilih terbang tinggi meninggalkan dia. Tidak Nyimas Mada, tapi mau lihat buktinya apa yang bisa dia perjuangkan. Oh, untuk bisa menghilangkan keraguan pada hati kamu, karena selama ini kamu sudah banyak berjuang sendirian, merawat, menjaga hubungan ini ya, tapi ternyata dia telah merusak kepercayaan, membuat kamu kecewa dan menghilangkan energi cinta kamu ya, yang selama ini juga lebih besar sebenarnya daripada dia. Tapi ya udah ya, namanya salah pasti harus dapat hukuman kayak gitu. Makanya sekarang dia lagi ngejalanin karma yang menyakitkan juga buat dia loh, karena dia sampai hoki rezeki itu menurun, bahkan popularitas juga berkurang kayak gitu ya guys ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian masih sayang sama orang ini, ya bener, mana buktinya dulu gitu ya, supaya kamu aman di masa depan. Tapi kalau kamu tahu dia banyak kekurangannya, kamu yang lebih tahu bukti apa yang harus dia keluarkan, yang harus dia bawa ya, agar bisa menguatkan hubungan kalian lagi ke depannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tetap berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan siapapun ya. Jangan mudah putus asa, pesimis. Segala sesuatunya pasti ada sebab akibat, ada ya, ada rencana Tuhan yang indah yang mau ngasih kamu lewat jalan seperti ini ya. Hanya pengingat aja, kita sekarang sudah ada di penghujung akhir tahun. Jangan khawatir dengan dunia, karena itu milik semesta. Jangan khawatir dengan rezeki, karena itu semua dari semesta. Jangan khawatirkan masa depan ya teman-teman semuanya, karena itu sudah di tangan Tuhan. Tapi fokuslah untuk satu hal, yaitu mencari restu Tuhan semesta alam yang Maha Kuasa. Diam, tenang, sabar. 2025 kita buat mimpi itu jadi nyata. Oke? Astungkara Rahayu. Untuk yang muslim, bismillah kun fayakun. Bye-bye.